nadharatul ghorizah al-kalamiyah. Jadi ghorizah bisa diartiin insting lah, naluri gitu. Jadi memang manusia itu punya naluri untuk berbicara gitu. Ro'a akhar yudhafu ila masabab yaqulu inna lughal insani al-ula nasha'at amma yusama al-ghoriza al-kalamiyah faqad khuliqal insan al-awwal muzawwadan bitilkal ghoriza. Jadi orang pertama diciptakan itu memang sudah diberi naluri untuk berbicara. Biwasitatiha wa biwasitatiha asbaha qadiran ala ta'bir anil mudrakat al-hissiyah wal ma'nawiyah. Nah, dengan perantara gorizah tadi, naluri tadi, maka manusia punya kemampuan untuk menyampaikan apa yang dilihat dari his, dilihat, didengar, dirasakan gitu ya, dan maknawi yang ada di pikirannya. Waqad kana hadhil gorizah muttahidah inda jami'il afrad fi tabi'atiha anil infi'alat al-ghadab was-surur tilka allati tahmil insan ala ada'i harakat wa aswat muayyanah. Nah, jadi itu dari his dan juga dari makna, ya kan. Dan gorizah itu semuanya semua tiap orang itu punya gitu ya. Dan misalkan orang itu lagi marah, orang itu lagi bahagia, itu pasti ada takbir yang digunakan untuk mengungkapkan perasaannya itu, apa yang dirasakan gitu. Entah itu dari gerakan atau dari suara gitu. Min inkibadi asarir wa bisatiha wa min huna ittahadat al-mufradat fil bi'ah insaniyah al-ula wa tasyabahat turku ta'bir. Dan semua tadi kan mutahidah ya. Makanya dan itu sama. Misalkan orang yang hidup ketika itu dan orang yang kedua hidup setelahnya itu punya takbir yang saling dipahami. Karena mereka punya gorizah kalamiyah dan gorizah itu mutahidah. Jadi memang dibekali, diciptakan dengan bekal kemampuan untuk mengungkapkan dengan kalam dan sama ya setiap afrod ketika itu. Wa ba'daan, jadi kalau misalkan yang pendapat sebelumnya, mazhab sebelumnya itu kan kalau istilahiyah dan muwadha'ah di situ kan dibantah dengan pendapat kalau misalkan memang muwadha'ah dan istilahiyah memang manusia yang meletakkan mustalah untuk semua yang ism, fi'al, harf kayak gitu. Nah, berarti orang yang meletakkan dan itu kan butuh itifak gitu kan. Orang yang meletakkan dan orang yang mutafik ya sekitarnya itu kan butuh bahasa lugatut tafahum, butuh bahasa untuk menyampaikan hada gitu kan ada bahasanya juga. Nah, itu bahasa apa yang digunakan gitu sebelum muwadha'ah wal istilah kan gitu. Nah, kalau di sini di nadoriyah gorizah al-kalamiyah ini berarti dia nggak butuh lugatut tafahum sebelumnya karena emang sudah mutahid gitu. Sudah saling bisa dipahami. Wa bada an iktamalat al-lughah tawaqqafa istidamul insan li hadhil gorizah fanqaradat wa talashat. Nah, jadi setelah lughah itu iktamalat ya sudah matang, sudah sempurna. Jadi semua nama itu sudah tercipta gitu. Akhirnya manusia sudah tidak menggunakan lagi nalurinya dalam bertakbir ini, dalam berbicara. Jadinya inqaradat wa talashat sudah lenyap, sudah punah ya. Gorizah yang ini, wa min asyari man qala bihadzal ra'yi Max Moller, Al-Alim Al-Almani, Al-Alim Al-Faransi, Rainan. Apa dalilnya? Intilaqan minat dirasah al-muqaranah lil lughat istata'a Moller, Max Moller tadi, ay yadrusa mufradatil lughat al-hindiyah al-urubiyah wa qad dhahara lahu annaha tarji'u ila 500 asal mushtarak. وذهب إلى أن هذه الأصول تمثل اللغة الإنسانية الأولى التي أنها تفرعت جميع اللغات. Nah, jadi Max Muller itu mengadakan penelitian terhadap bahasa Hindia Eropa ya, bahasa-bahasa yang ada di Hindia Eropa. Kemudian dia mendapati bahwa 500 mufradat itu mushtarak, sama. Dan usulnya itu, akar dari mufradatnya itu tadi, adalah lugu insaniyah al-ula. Jadi ada lugu insaniyah al-ula, kemudian berkembang gitu kan. Jadinya tafarru'at gitu di situ. Semua bahasa akhirnya dari situ akarnya.
Nah, jadi lugu insani al-ula itu memang ada gorizahnya. Kemudian baru setelah itu tafaro'as berkembang jadi lebih banyak lagi. Waqad lahadu ala tilkal usul anna kullan minha yadullu ala ma'na kulli wa annahu la alaqata baina lafdhihi wa ma'nahu wa ka'annahu yaksud bidzalika ibtalal qaul bil muwadha'ah wal muhakah. Nah, kemudian setelah diteliti lagi semua usul mufradat yang telah diteliti oleh Max Muller itu ternyata semuanya itu yang mengandung maknanya kulli. Makna kulli itu berarti yang di bawahnya banyak ajnas. Jadi akhirnya berkembang kan tafaroat itu tadi. Berarti setelah diteliti kalau punya makna kulli, lafat-lafat itu tadi yang jadi mufradat usul tadi, jadi akarnya semua bahasa itu karena punya makna kulli, berarti dia memang benar-benar bukti kalau tafaroat, kalau nanti jadi bercabang di bawahnya ajnas, afrod gitu. Dan kemudian nggak ada alakoh gitu antara lafat dan maknanya. Kalau misalkan ada alakoh, berarti itu kan nanti muhakah gitu kan. Jadi itu memang berdiri sendiri, nggak ada alakoh gitu. Dimuhakahkan nggak bisa itu karena nggak ada alakoh. Ya. Jadi nggak bisa ada mengikutin apa itu nggak bisa karena la alakoh tabena lafat wal makna dan memang usulnya itu maknanya kulli. Anna dalalatal usul awil alfat ala ma'anin kulliyah yastalzimu wujuda aqliyah fi darajatin kabiratin min numuwi wa rukiyyi wa lam yakun kadzalika al-insan al-awwal fa batala kaunul lughah nasya'at an tariqil muwadha'ah wal istilah. Nah, jadi maknanya lafat yang usul tadi kan punya makna yang kulli. Nah, kemudian makna kulli itu berarti orang yang pertama kali berbicara lafat dengan makna kulli itu berarti dia ada akalnya udah rojih gitu, akalnya sudah nadij, akil gitu. Dan akilnya itu benar-benar kayak sudah sempurna akalnya itu. Karena bisa meletakkan atau membuat makna kulli. Dan ini nggak mungkin terjadi di insan al-awwal. Jadi nggak ada ini untuk merot pendapat yang al-muwadhah wal istilah. Wa aidan fa inna adama wujudi alaqa bainal lafadz wal makna yakni darurah anna lughah lam tansha muhakkal aswatil hayawanat. Dan tadi ya enggak ada alaqa antara lafadz dan makna. Apa bantahan untuk pendapat ini? Hadar ra'yu kama qila la yastati'u ay yuqaddim lana ad-darurah al-ula lil lughah al-insaniyah bal annahu yad'una amama mushkilah jadidah wa hiya mushkilah arghariza al-kalamiyah kama annal hukam bi annal khamsimi'ah asla hadhihi hiya lughah insani al-ula amrun tahakumi yubtiluhu qawluhum inna kulla aslin yadullu ala ma'na kulli fal aqli insani lam tasil ila rukiyyi alladhi yumkinuna min istimali alfat li ma'anin kulliyah illa ba'da zamanin tawil kama huwa mawaddah min dirasati lugati syu'ub al-badaiyah fi Afrika wa Amerika wa Australia. Inna hadhil usul fi ra'yil mu'taridin laysat illa baqaya lughah insaniyah raqiyah wa salat ilaiha al-insaniyah ba'da fatrah tawila min ar-ruqiyyil akli wal fikri. Jadi bantahannya kalau kita bahas tentang gorizah kalamiyah, nah padahal tadi disebutkan bahwa semua asal yang hamsumiyah tadi itu menggunakan makna kulli. Nah, padahal akal insan tadi, jadi akal kalau misalkan kita pakai logika, akal insan ketika dia insan pertama, ya, itu mana mungkin bisa sesempurna itu. Jadi gorizah kalamiyah kan di sini bagaikan kayak fitrah gitu kan. Kemudian jadi menciptakan makna kulli itu dia susah kan. Perlu akal yang rojih gitu. Padahal kalau misalkan kita mempelajari lugatus syu'ub al-badaiyah fi Afrika, misalkan kita lagi belajar orang yang ada di hutan, orang badui, orang yang masih nomaden, orang yang masih primitif, itu di Afrika, di Amerika, di Australia gitu-gitu, itu mereka nggak bisa bikin lafadz yang ma'aninya kuliah gitu. Jadi mereka mengambil teori ini tentang gorizah kalamiyah, kalau misalkan yang mendukung adalah alfat yang ma'aninya kuliah, kemudian mereka meneliti orang-orang badui, orang-orang primitif yang ada di Afrika, Amerika, dan Australia,
ternyata ini bertentangan teori tadi. Jadi tidak aplikatif gitu. Nggak ada realnya, itu nggak ada teori itu. Kalau misalkan memang benar aslu mufradat hamsumi'ah itu dia lugu insaniyah al-ula. Kemudian nadhariha amah la'allaka la hatta min tilka namadij allati uridat alaika fi nash'atil lughah annaha ajazat an tujib bi surah muqni'ah an surah allati kanat 'alaiha lughah insaniyah al-ula. Jadi setelah kita baca 4 mazhab yang ada, sebenarnya kita belum mendapati mana mazhab yang memuaskan ya, yang mazhab yang tanpa rot ya di sini, karena semua mazhab ada rotnya. Kama najid anfusana aidon ajizina amma ya'ti ataslim bi ayyi nadharih min tilkan nadhariyat. Jadi kita, karena kita nggak bisa dapat ya mana sih mazhab yang paling pas buat dijawab gitu. Jadi kita nusalim faqat, jadi kita ya menyerah aja gitu. Kama lam takun hunaka ghariza kalamiyah ad-daswadifatu halifatrah muayyanah summa matat wa aidon lam takun alugo kulluha min qabil muhakah wa taqlid. Jadi muhakah bukan, muwaddoah bukan, itu. Kemudian gorizah juga bukan. Rafdu jami'i tilkan nadhariyat au ihdah. Jadi kalau tadi madhab yang pertama apa yang kita lakukan taslim, yang kedua rafdu, kita menolak semuanya juga. Faunaka ta'lim minallahi ta'ala li Adam alaihissalam kama nataqat an-nusus ad-diniyah lakin la nastati at-takahun bihaqiqatihi wa kunhi wallahu wahdahu walladhi ya'lamu dzalik. Ya pokoknya wallahu alam bisawab gitu ya. Misalkan yang kita masuk ke lughah yang dari istilah wal muwaddo'ah, faman syahid al-yaum fi hayatina al-ilmiyah kal majami' al-lughawiyah laisa illa min hadal qabil misluhu tamaman. Al-lughah al-khassa kal lughah al-askariyah, lughah bahriyah gitu. Jadi memang kalau kita lihat masa kini, kita mendapati beberapa lughah itu memang diciptakan oleh majma' lugawi. Misalkan ada komunitas bahasa, misalkan tim pembuat KBBI. Nah, itu kan yang membuat bahasa suatu istilah baru. Tercipta handphone itu kan kita yang bikin gitu, manusia maksudnya. Wifi, nah itu kan bahasa dari mana istilahnya gitu. Wa makanal insan estati unut kubil lughah wastimaluha law lam yahlukillah fihi al-qudrah wal gharizah. Nah, kita juga berpikir kalau misalkan Allah belum ngasih kita naluri untuk bisa berbicara, pasti kita nggak bisa berbicara juga. Nah, berarti ada benernya juga mazhab yang al-gharizah al-kalamiyah. Kadzalika la nungkir, kita juga nggak mengingkari tentang muhakah wa taklid, karena ada juga bahasa yang tercipta dari muhakah. Kayak kita ngikutin suara hewan yang kita dengar, kemudian kita bilang mengeong, mengembi, mengaum gitu misalkan, bersiul gitu. La'alla katas al-ba'da hada masiru fi ajazina anit taslim au an rafat. Nah, kenapa kita harus taslim aja atau rafat aja? Wa bi ibaratin ukhra lima da ajazatil kal juhud al-ilmiyah ar-ra'iyah. Kenapa penelitian tuh nggak ada yang bisa menemukan jawabannya sih gitu ya. Alatika nasmin wa ra'i hadhihi nadhariyat anil wusul ila haqiqatil lughah insani al-ula. Fal ijaba fi ra'yina an nasirra fi dhalika yumkinu fi manhajit tafkir fa hunaka ahta' manhajiyah wa qa'a fiha al-bahithun nuridu alaika ba'dan minha. Sebenarnya sih ada kesalahan metode penelitiannya para peneliti bahasa di sini. Apa aja sih? Yang pertama, mudhamul ara' fi nasy'atil lughah aw kullaha akhadat tufakkir wa tabhas an masdaril lughah la anis surah al-ula lil lughah. Hal masdarul lughah wallah awil insan awil gharis al-kamiyah awil tabi'ah wal kaun bima fiha wa ma ila dalik. Nah, sebenarnya semua madhab atau semua orang peneliti itu pasti meneliti itu lebih fokus ke masdar lughah, di mana sumber lughah, bukan nasy'atul lughah, bukan awal adanya lughah gitu. Wa jami'ul ara' taduru haula masdaril lughah wa yaqumu al-khilaf wal jidal bainaha fi dzalika ala ashaddihi. Wa qad ghaba an ashabi tilkal ara' anna hunaka farqan bainal qaul fi masdaril lughah wal qaul fi dzatiha. Fal awwal yabhasu fi amrun kharij hakikatil lughah wa masani yabhasu an tabi'atil lughah. Jadi beda ya, kita meneliti masdarul lughah dan meneliti al-lughah al-ula, nasyahnya lughah al-ula gitu, itu beda. Wa hadha khata' manhaji. Nah, di sini adalah metode penelitian yang salah. Wa khata' manhaji akhar yang salah lagi, al-lughah laisat illa kalimat. Hakadha tasawwaru al-bahisun faqulu nadhariyah tabhas an asma' wa musammayat wa dal wa madlul famanil ladhi wad al-alfat bi iza'il ma'ani ahwa Allah bil insan abil gharisa aw madha. Inna lughah laisat mujarrad kalimat, inna ma hiya akbar wa awsa' min dalik. Nah, sebenarnya lughah itu kan aswat yu'abbiru biha kullu qaumin an agrodihim. Kalau kita
mengambil takrifnya Ibnu Jinni. Nah, kalau misalkan kita ngelihat 4 madhab yang tadi kita bahas, itu tuh mencari kalau misalkan lugoh itu asma, ya kan? Asma, musammayat gitu-gitu. Padahal lugoh itu lebih luas dari itu takrifnya. Pada lugoh di sini kita lihat annaha tadum mustawayat adidah. Jadi ada gak cuma aswat aja ya, tapi ada nidom, mustawa sorfi, nahwi, dalali, sauti gitu. Wal basu fi nasyati lughah yajibu bina ala hada an yabda fi dhihan as-surah al-kamilah lil lughah wala ba'sa min ittikhadil kalimah nuqtatu bad'in bi syartin an la tu'khad al-kalimah wa tura'a mujarradah an wadha'ifiha as-sarfiyah wa nahwiyah. Jadi kita meneliti logo itu lebih luas dari itu, nggak cuma sekedar penamaan ya di sini. Tapi logo itu mulai dari 4 mustawayat tadi, pokoknya 4 mustawayat logo itu yang nanti kita bahas di bab terakhir itu dari mustawa sauti, sorfi, nahwi sampai ke dalali. Jadi kita meneliti kalimah dan kalimah itu punya wadifah seperti itu. Idza arafna hada ittadhaha lana anna iktisar al-bahisin fi nasyati lughah alal kalimat wa ma'aniha faqat khata' manhaji. Nah, dari sini sebenarnya salah kita pembahasannya itu. Objeknya aja udah bergeser gitu. Kita bukan lagi bahas nasyatul lughah atau lughah al-ula fi haqiqatiha fi dzatiha itu udah bukan lagi. Tapi malah nyari masdar lughah, sumbernya lughah dari mana kan. Kemudian yudofu ila masabak khata' manhaji salis yattasihlu biqadiyatil istidlal. Nah, sekarang cara mengambil dalil. Wadzalikal bahisin jadi objeknya udah salah, cara ngambil hujjah atau dalil juga salah ya. Ngambil buktinya. Anal bahisin fi nasyati lughah tabaqu min ghairi ayyashra'u au mutarrina ila dalik al manhaj ala risti alladhi yusahibuhu at-ta'ammul wa takhayyul wal hadas wa tahmin wal iftirat an-nadari. Jadi semua istidlalnya itu kayak manhaj Aristo yang itu tuh isinya ta'amul ya, berpikir, takhayul, berimajinasi, hadas tuh kayak intuisi gitu, kayak mendapatkannya itu dari intuisi. Kemudian tahmin juga iftirat nadori, jadi cuma perkiraan gitu. Waqad kana mudamul adillah allati saquha mujanabah lisawab. Famasalan. Jadi bukan istidlal yang benar gitulah. Contohnya apa? Al-i'timad ala lugat al-qadimah awil lati tusama biluqa al-mutawahishin wal istidlal biha ala lugu al-ula fahunaka farqun wadihun baina tilka lugu wal lugu al-ula. Misalkan nih kita ngambil istidlal atau ngambil dalil dan hujahnya itu bersumber dari bagaimana orang primitif gitu. Kita nggak masuk ke hutan-hutan, kemudian orang primitif tuh kayak seakan dia kalau kita tahu gimana kita ngambil teori dari mereka berbahasa, itu berarti adalah teorinya lugu insani al-ula. Padahal itu 2 hal yang berbeda. Fa inna fi nihatil mataf amama bunyan mutamasik lil lughah marrat 'alaiha usur. Karena emang lughah itu selalu ada tiap masa ya, wa ta'aqabat 'alaiha ajyal, sudah banyak generasi yang dilalui oleh bahasa. Al-istidlal kadzalika bi lugatit tifl. Nah, kalau misalkan kita ngambil istidlal dengan lugatut tifl kayak misalkan muhakah tadi, bayi aja yang baru lahir itu kan berarti awal mula hidup ya. Seakan awal mula hidupnya bayi yang walaupun itu baru lahir tahun 2020, ternyata dia menggunakan muhakah ngikutin apa yang didengar dari ayahnya, dari ibunya, dari suara hewan. Nah, itu berarti lugoh itu muhakah gitu. Itu bukan ya. Ya sulaidan li anal bahas fi ma yusiluna faqat ila kaifi tahassulil lughah wa tifal amama lughah mutakamilah namiyah. Padahal tifal itu menggunakan muhakah, tapi sebelum dia muhakah itu memang lughahnya udah tamah, udah ada bahasa. Ya kan? Berarti muhakahin ke lughah tamah. Lalu lughah tamahnya dari mana kan gitu lagi. Jadi masih muter-muter ya, masih daur wa tasalsul gitu. Wa min al-hatati waqa'a fi bahisun, apalagi kesalahannya at-ta'assub lirra'yi dhahara al-asabi kulli nadariya at-ta'assub laha wa muhawalah hadmi ghairiha. Jadi misalkan kita ngikut madhab satu, madhab yang pertama al-ilham wa taufiq gitu ya. Tauqif. Nah, nanti kita akan nyari kekurangan dari madhab yang lain. Itu kan dia ta'assub ra'yun ya di sini. Fa asabul istilah layak bauna an takuna lughah bi suratiha wa antimatiha al-mawjudah minallahi ta'ala. Jadi setiap madhab itu nyari kekurangan dari madhab yang lain dan jadi intinya ngebantah madhab yang lain biar madhabnya yang dipakai kan gitu. Padahal itu bukan cara yang tepat.